Bab 1. Larangan di Desa Lereng Gunung. Desa Karangtirta, terletak di kaki Gunung Lawu, dikelilingi oleh hutan lebat dan hamparan ladang hijau yang menyejukkan mata. Namun, di balik keindahannya, desa ini menyimpan cerita gelap yang diwariskan turun-temurun. Larangan untuk tidak keluar rumah selepas tengah malam bukanlah sekadar cerita usang. Bagi penduduk setempat, larangan itu adalah peraturan sakral yang harus dipatuhi demi keselamatan jiwa. Banaspati berkeliaran saat malam gelap. Bisik Bu Surti, tetua desa, kepada siapa saja yang berani mempertanyakan aturan itu. Aditya, pemuda berusia 25 tahun yang baru saja kembali dari kota, merasa cerita itu tidak lebih dari tahayul belaka. Kita hidup di zaman modern, Bu, katanya santai kepada ibunya, Nyai Warsi. Melotot tajam. Aditya, jangan sombong dengan ilmu kotamu. Banyak orang hilang nyawa karena menantang aturan ini. Suaranya bergetar, mencerminkan ketakutan yang mendarah daging. Meski begitu, Aditya tetap tidak percaya. Baginya, desa ini hanya terlalu terjebak dalam mitos kuno. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit dipenuhi awan gelap yang menyembunyikan sinar bulan. Penduduk desa menutup pintu dan jendela mereka lebih awal, meninggalkan jalanan yang kosong dan gelap gulita. Di rumahnya, Aditya memandang keluar dari jendela, merasa bosan dengan suasana yang begitu sunyi. Dia tertawa kecil mengingat larangan ibunya. Hanya cerita untuk menakut-nakuti, gumamnya sambil menyambar jaket dan senter kecil, bersiap untuk berjalan-jalan di luar. Aditya, jangan pergi, seru ibunya dengan nada cemas saat melihatnya hendak melangkah keluar. Aku sudah dewasa, Bu. Aku hanya ingin menghirup udara segar, jawabnya santai sambil melangkah keluar, mengabaikan tangan ibunya yang gemetar mencoba menahannya. Langkah Aditya membawa dirinya ke jalan setapak yang menuju pohon beringin besar di tengah desa, tempat yang selalu dianggap keramat oleh penduduk. Udara terasa semakin dingin, dan hanya suara jangkrik serta angin malam yang menemani perjalanannya. Saat ia mendekati pohon itu, tiba-tiba semua suara di sekitar lenyap. Hening yang mencekam menggantung di udara. Tiba-tiba, dari balik pohon beringin, muncul cahaya kecil yang berwarna merah dan oranye, melayang-layang seperti api yang menari. Aditya berhenti sejenak, menatap dengan kening berkerut. Lentera siapa itu di malam begini, pikirnya. Namun, semakin ia memperhatikan, cahaya itu terasa aneh. Api itu tidak berasal dari sumber apapun. Tidak ada obor, tidak ada lentera, hanya nyala api yang bergerak seolah hidup. Semakin lama, api itu bergerak mendekat. Aditya merasakan hawa panas yang perlahan menyelimuti tubuhnya, membuat napasnya terasa berat. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Siapa di sana? Teriaknya, mencoba menenangkan diri. Namun, api itu hanya melayang semakin dekat, menyala lebih terang, dan mulai mengeluarkan suara gemerisik seperti bisikan ribuan suara yang bercampur menjadi satu. Aditya mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Saat itu, ia baru sadar betapa hening dan gelapnya malam di sekitarnya. Hawa panas semakin kuat, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya, mengintai setiap gerakannya. Ketika api itu tiba-tiba berhenti melayang dan membentuk bayangan besar yang samar, Aditya merasa tulang punggungnya menggigil. Sesuatu yang tidak pernah ia percayai mulai tampak di hadapannya, menanti dengan keheningan yang menyesakkan. Bab 2. Cahaya yang memanggil. Aditya berdiri mematung di bawah pohon beringin. Cahaya api itu semakin membesar, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang menari di udara, seolah menantang nyali siapapun yang melihatnya. Jantung Aditya berdegup kencang, tapi ia berusaha menenangkan dirinya.
Mungkin ini hanya ilusi, gumamnya pelan, mencoba membujuk akal sehatnya. Namun, hawa panas yang terasa nyata pada kulitnya, disertai gemerisik suara seperti daun kering yang terbakar, membantah semua logikanya. Saat Aditya hendak melangkah mundur, terdengar suara bisikan lirih dari arah cahaya itu. Bisikan yang tidak ia mengerti, namun entah mengapa terasa seperti panggilan yang memikat. Ia menoleh ke sekeliling, mencari siapa yang berbicara, tapi jalanan kosong. Angin malam yang tadi berembus pelan kini berhenti, seolah dunia menahan napas. Aditya. Suara itu semakin jelas, menyerupai bisikan seorang wanita, lembut namun mencekam. Aditya membelalakan matanya. Ia tidak tahu apakah ia sedang berhalusinasi atau benar-benar mendengar namanya dipanggil. Ia mencoba berbicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Cahaya itu perlahan bergerak lebih dekat, hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Dalam ketakutan, ia menyadari sesuatu. Cahaya itu bukan sekadar api. Ada sosok bayangan hitam samar di tengah nyala itu, sebuah wujud yang tinggi dan kurus dengan mata merah menyala. "Kau siapa?" seru Aditya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya bisikan yang semakin keras, seperti ribuan suara bergema dalam kepalanya. Wujud itu mulai melayang perlahan, mendekati Aditya dengan gerakan yang tidak wajar, seperti terseret angin yang tak terlihat. Hawa panas di sekitarnya kini terasa menyakitkan, membuat Aditya merasa kulitnya hampir terbakar. Ia mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Bayangan api itu kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Aditya bisa melihat jelas wajah dari sosok itu, tidak sepenuhnya manusia, dengan kulit seperti bara yang menyala dan mulut yang menyeringai mengerikan. Matanya tidak berkedip, menatap lurus ke arah Aditya, seolah ingin menembus jiwanya. Tiba-tiba, sebuah suara keras memecah keheningan. "Aditya, lari!" teriak seorang pria tua dari kejauhan. Aditya menoleh, matanya menangkap sosok Pak Surono, tetua desa yang membawa obor dan dupa yang mengepul asap tebal. Cahaya dari obor itu tampak melawan gelap malam, membuat sosok Banaspati mundur beberapa langkah. Pak Surono berlari mendekat, melemparkan sesuatu ke arah makhluk itu, segenggam garam yang tampaknya telah diberkati. Makhluk itu meraung. Suaranya menggelegar seperti ribuan kayu terbakar bersamaan. Tubuhnya bergetar, nyalanya meredup sejenak, sebelum kembali menyala lebih besar, menunjukkan perlawanan. "Cepat ke belakangku, nak!" perintah Pak Surono tegas. Aditya yang setengah tersadar dari keterkejutannya langsung berlari ke arah pria tua itu. Pak Surono mulai menggumamkan doa dalam bahasa Jawa kuno, memegang erat dupa yang menyala. Asap yang mengepul tampak membuat Banaspati mundur lebih jauh, tapi makhluk itu tidak sepenuhnya menghilang. Ia terus melayang di sekitar mereka, menunggu celah untuk menyerang. "Kau berani keluar tanpa perlindungan, bocah kota bodoh!" gerutu Pak Surono sambil melirik Aditya yang gemetar ketakutan. "Banaspati ini penjaga alam, tapi jika kau menantangnya, nyawamu jadi bayarannya," lanjut Pak Surono dengan suara rendah. Aditya hanya mengangguk tanpa suara, tubuhnya masih bergetar hebat. Dalam hatinya, ia menyesali keputusannya yang ceroboh, tapi rasa penyesalan itu tidak akan berarti jika ia kehilangan nyawanya malam ini. Makhluk itu mengeluarkan suara raungan panjang sebelum akhirnya mundur lebih jauh ke arah pohon beringin. Nyala apinya meredup, kembali menjadi bola kecil yang melayang-layang di udara. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, makhluk itu seolah menatap Aditya untuk terakhir kalinya, meninggalkan hawa dingin. Bab 3. Jejak amarah Banaspati. Langkah kaki Aditya dan Pak Surono tergesa-gesa meninggalkan pohon beringin itu. Nafas mereka tersengal, terutama Aditya yang merasa seluruh energinya terkuras habis.
Namun, rasa lega tidak bertahan lama. Hawa dingin yang menusuk tulang masih terasa, seperti peringatan bahwa bahaya belum benar-benar berlalu. "Kenapa dia tidak mengejar kita?" bisik Aditya di tengah langkahnya. Pak Surono menoleh tajam. "Ia tidak pergi, Nak. Ia hanya menunggu." Banaspati tidak pernah menyerah begitu saja pada korbannya. Kata-kata itu membuat tubuh Aditya kembali gemetar. Ia menatap ke belakang, berharap tak ada lagi nyala api yang mengikuti mereka. Tapi malam tetap pekat, hanya suara dedaunan yang bergesekan dengan angin. Setibanya di rumah, Nyai Warsih langsung menyambut mereka dengan raut wajah panik. "Aku sudah bilang jangan keluar malam. Kenapa kau tidak dengar?" serunya dengan suara bergetar. Ia memeluk Aditya erat-erat, seolah takut anaknya akan menghilang. Aditya hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Rasa bersalah kini menghantamnya dengan keras. Pak Surono segera menyalakan dupa di setiap sudut rumah dan memercikan air yang telah diberkati ke dinding-dinding. "Kita harus membuat perlindungan. Makhluk itu mungkin akan kembali," katanya sambil melirik Aditya. "Ia telah melihatmu, Nak, dan sekali ia mengenali jiwa seseorang, sulit baginya untuk melepaskan." Aditya menelan ludah. "Apa maksudnya? Dia akan terus mengejarku?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Surono mengangguk pelan. Banaspati adalah penjaga alam, tapi juga pemangsa jiwa. Ia tertarik pada jiwa manusia yang tidak menghormati wilayahnya. "Kau sudah melanggar batas itu." Malam semakin larut, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani tidur. Nyai Warsih terus berdoa, sementara Pak Surono duduk di depan pintu dengan obor menyala di tangannya. Aditya hanya bisa terduduk di sudut ruangan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tidak pernah percaya pada cerita mistis, tapi apa yang ia alami malam ini terlalu nyata untuk diabaikan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar rumah, seperti sesuatu yang jatuh dari ketinggian dan menghantam tanah dengan keras. Nyai Warsih langsung memeluk Aditya, sementara Pak Surono berdiri dengan wajah tegang. "Tetap di dalam. Jangan buka pintu apapun yang terjadi," perintahnya sebelum melangkah keluar dengan obor di tangan. Aditya ingin ikut, tapi tatapan ibunya memintanya untuk tetap diam. Ia mendekati jendela, mengintip dari celah kecil. Di luar, ia melihat Pak Surono berdiri tegap di halaman depan. Obor yang ia pegang menyinari tanah yang kini penuh dengan bekas terbakar. Lingkaran hitam pekat terlihat di tengah-tengah halaman, seperti jejak kaki raksasa yang menyala. Dari kegelapan, terdengar suara gemerisik yang sama seperti di bawah pohon beringin tadi. Pak Surono mengangkat obornya tinggi-tinggi, mencoba menerangi lebih jauh. Namun, tiba-tiba nyala obor itu meredup, seolah angin malam mencuri kekuatannya. Dalam kegelapan itu, Aditya melihat sesuatu bergerak cepat di antara bayang-bayang. Sosok tinggi dengan mata merah menyala, melayang di udara. Pak Surono segera mengayunkan dupa di tangannya, menciptakan asap tebal yang membuat makhluk itu mundur beberapa langkah. Namun, kali ini Banaspati tidak hanya mundur. Ia mengeluarkan suara raungan yang menggetarkan tanah, memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Aditya menutup telinganya rapat-rapat, sementara Nyai Warsih merapal doa dengan lebih cepat. Raungan itu berhenti, tapi hawa di sekitar menjadi lebih dingin. Pak Surono kembali masuk rumah dengan langkah berat. "Ia tidak akan berhenti," katanya lemah. "Kita harus pergi ke petilasan desa sebelum fajar. Hanya itu satu-satunya cara untuk menghentikannya." Aditya menatap pria tua itu dengan penuh kebingungan. "Petilasan? Apa itu? Dan kenapa Banaspati begitu marah padaku?"
Pak Surono menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. Kau bukan hanya mengusik wilayahnya, Nak. Kau sudah membangunkan amarahnya. Dan itu berarti bukan hanya kau yang dalam bahaya, tapi seluruh desa ini. Bab 4. Perjalanan ke Petilasan. Fajar masih jauh, namun desa Karangtirta terasa semakin sunyi, seolah seluruh alam menahan napas. Pak Surono menyiapkan obor, dupa, dan segenggam garam, bersiap memulai perjalanan ke Petilasan Keramat di hutan utara. Aditya duduk di sudut rumah, masih terguncang oleh kejadian semalam. Ia tidak pernah menyangka satu langkah ceroboh bisa membawanya pada bahaya yang mengancam nyawa, bahkan seluruh desa. Kita harus pergi sekarang, kata Pak Surono dengan nada tegas. Petilasan itu adalah tempat Banaspati berasal. Kita harus meminta izin dan memulihkan keseimbangan sebelum ia kembali menyerang. Nyai Warsih meraih tangan Aditya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau harus mendengarkan Pak Surono, Nak. Jangan abaikan satu pun perintahnya. Aditya mengangguk pelan, meskipun tubuhnya masih gemetar. Mereka bertiga meninggalkan rumah dengan hati-hati, melangkah di bawah naungan malam yang kelam. Pak Surono memimpin, menggenggam obor yang menyala, sementara Nyai Warsih membawa dupa yang mengepul asap pelindung. Aditya mengikuti di belakang, menatap ke sekeliling dengan gelisah, merasa setiap bayangan gelap di sekitarnya mengawasi. Langkah mereka membawa mereka ke tepi hutan utara, tempat jalan setapak menuju Petilasan mulai tampak. Suasana di sini berbeda. Udara terasa lebih berat, dan setiap hembusan angin membawa aroma yang asing, seperti campuran bau kayu terbakar dan bunga busuk. Aditya menoleh ke arah Pak Surono. Kenapa tempat ini terasa berbeda? Tanyanya pelan. Pak Surono tidak menjawab, hanya melirik arah pohon-pohon besar yang menjulang di sekitar mereka. Hutan ini adalah bagian dari wilayahnya. Akhirnya ia berkata, ia bisa muncul kapan saja di sini. Kita harus tetap waspada. Aditya menelan ludah, mempercepat langkahnya agar lebih dekat dengan ibunya. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Dari dalam hutan, terdengar suara gemerisik yang semakin mendekat. Pak Surono mengangkat obornya tinggi-tinggi, mencoba mencari sumber suara. Jangan panik, bisiknya pelan, meskipun nadanya terdengar tegang. Namun, apa yang mereka lihat berikutnya membuat darah Aditya membeku. Di depan mereka, muncul sosok Banaspati. Kali ini wujudnya lebih besar, dengan nyala api yang membara di sekujur tubuhnya. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka, dan suara gemuruh seperti kayu terbakar menggema di sekitar. Makhluk itu tidak bergerak, hanya melayang di udara, seolah menunggu langkah berikutnya. Pak Surono berdiri tegak, menggenggam erat dupa dan mulai merapal doa. Asap tebal mengepul, membentuk dinding pelindung di antara mereka dan makhluk itu. Jangan bergerak, jangan tunjukkan ketakutan, perintahnya. Namun, Aditya merasakan kakinya gemetar hebat. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok menyeramkan itu. Banaspati tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, membuat obor Pak Surono bergetar. Nyai Warsih memeluk Aditya erat-erat, merapal doa dengan suara yang bergetar. Makhluk itu mulai bergerak maju, meskipun asap dupa tampaknya memperlambat langkahnya. Pak Surono melempar segenggam garam ke arahnya, membuat nyala api makhluk itu meredup sejenak. Tapi Banaspati tidak menyerah. Ia melayang lebih tinggi, mengelilingi mereka dengan lingkaran api yang semakin menyempit. Kita tidak punya banyak waktu. Cepat ke Petilasan, teriak Pak Surono. Ia membuka jalan dengan obornya, membakar semak-semak yang menghalangi. Aditya dan Nyai Warsih berlari di belakangnya. Napas mereka tersengal-sengal.
Banaspati terus mengikuti. Suaranya menggema di antara pepohonan, seolah memberitahu bahwa ia tidak akan berhenti sampai semuanya berakhir. Setelah berlari tanpa henti, mereka akhirnya tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi oleh pohon tua. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar yang dililit kain putih. Petilasan keramat tempat Banaspati dipercaya lahir dari energi alam. Pak Surono segera menyalakan dupa tambahan dan mulai memanjatkan doa panjang dengan penuh hikmat. Hanya di sini kita bisa memohon pengampunan dan memulihkan keharmonisan, katanya dengan suara penuh kepastian. Namun, sebelum doa selesai, terdengar raungan lain dari balik pepohonan. Aditya menoleh dan melihat sosok Banaspati melayang ke arah mereka. Nyalanya semakin terang. Kali ini, ia datang dengan lebih ganas, seolah kemarahan alam telah mencapai puncaknya. Aditya sadar, malam ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh desa Karangtirta. Bab 5. Akhir di balik api. Banaspati melayang mendekati petilasan dengan nyala api yang berkobar hebat, seolah langit dan bumi hendak terbakar. Suaranya menggema, campuran raungan dan gemerisik yang memekakan telinga. Aditya berdiri di belakang Pak Surono, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa tidak ada tempat untuk lari lagi. Di depan mereka adalah petilasan keramat, dan di belakang mereka adalah kematian yang mengintai. Aditya, dengarkan aku baik-baik, seru Pak Surono sambil terus merapal doa. Makhluk ini tidak bisa dilawan hanya dengan dupa dan garam. Ia harus dikembalikan ke tempat asalnya, dan kau adalah kunci untuk melakukannya. Aditya menatap pria tua itu dengan mata penuh ketakutan. Aku? Kenapa aku? Apa yang harus aku lakukan? Suaranya parau, hampir putus asa. Jiwamu sudah terikat dengannya sejak kau melanggar wilayahnya. Jelas Pak Surono dengan cepat. Kau harus berdiri di tengah petilasan. Biarkan aku memandu ritualnya. Jika kau takut atau ragu, ia akan semakin kuat. Kata-kata itu seperti cambuk yang membuat Aditya tersadar. Ia menatap ibunya, yang menangis di sampingnya, namun mengangguk memberinya kekuatan. Dengan langkah berat, Aditya melangkah menuju batu besar di tengah petilasan. Banaspati semakin dekat. Nyalanya semakin terang hingga udara terasa membakar. Pak Surono terus melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, sementara Aditya berdiri di depan batu, menahan napas. Tubuhnya terasa panas, keringat mengucur deras, tapi ia mencoba memusatkan pikirannya. Ia memejamkan mata, mengingat semua yang telah ia lalui malam itu, mencoba mengusir rasa takut yang menggerogoti. Tiba-tiba, Banaspati melancarkan serangan. Nyala api besar melesat dari tubuhnya, mengarah langsung ke Aditya. Namun, sebelum api itu menyentuhnya, Pak Surono melempar segenggam garam dan air suci, menciptakan percikan cahaya yang membuat Banaspati terhenti sejenak. Sekarang, Aditya, letakkan tanganmu di atas batu dan ucapkan namamu 3 kali, teriak Pak Surono. Aditya, dengan tangan yang gemetar, menyentuh batu besar itu. Suhu batu terasa dingin, bertolak belakang dengan hawa panas yang membakar di sekitarnya. Aku, Aditya, ucapnya pelan. Nyala api di sekitar mereka berkobar lebih besar. Ia mengulanginya lagi, lebih lantang. Aku Aditya. Pada ucapannya yang ketiga, batu itu tiba-tiba bersinar terang, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Banaspati meraung keras, suaranya mengguncang tanah. Tubuhnya mulai terhuyung, nyala apinya meredup, seolah cahaya dari batu itu menyerap kekuatannya. Aditya terus memegang batu itu erat-erat, meskipun tubuhnya hampir tidak kuat menahan panas dan tekanan yang semakin besar. Pak Surono melanjutkan doa dengan lebih cepat.
Suaranya bersatu dengan suara gemuruh di sekitar mereka. Dalam hitungan detik yang terasa seperti selamanya, tubuh Banaspati mulai retak. Nyala apinya berubah menjadi bara kecil yang terbang ke udara, seperti abu yang ditiup angin. Ia melayang ke arah pohon-pohon tua di tepi hutan, lalu menghilang, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Batu besar di tengah petilasan kembali redup, dan Aditya terjatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal. Pak Surono menghampirinya, membantu Aditya berdiri. "Kau sudah melakukannya, Nak. Kau telah mengembalikan Banaspati ke tempat asalnya," katanya dengan nada lega. Nyai Warsih berlari memeluk Aditya, menangis terisak-isak. "Aku pikir aku akan kehilanganmu, Nak." Aditya memeluk ibunya erat, menyadari betapa tipis batas antara hidup dan mati malam itu. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menghapus sisa-sisa malam yang kelam. Desa Karangtirta kembali sunyi, namun suasananya berbeda, lebih damai, seolah ancaman yang mencekam telah berlalu. Aditya menatap ke arah hutan, masih bisa merasakan hawa dingin yang tersisa. Ia tahu, Banaspati mungkin tidak benar-benar hilang. Namun, malam itu telah memberinya pelajaran berharga tentang menghormati alam dan batas-batasnya.